Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, sahabat yang ingin kita temui kali ini adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya paman Rasulullah. Jadi saudara sepupu, nak dulur. Masuk Islam yang pertama diajak Abu Bakar. Masuk Islam bersama dengan istrinya Asma binti Umais. Ketika pernah terjadi Rasulullah itu kaum Quraisy itu judak ngatasi Muhammad gitu ya, kok malah pengikutnya nambah wis ngene saiki. Dia dipukuli, disiksa, dibelani sama sukunya, suku Bani Hashim. Sekarang mereka memutuskan untuk memboikot. Diboikot di satu kampung yang namanya Syi'ib. Islam orang Islam pokoknya suku Bani Hashim harus masuk situ semua, masuk pemboikotan. Soalnya walaupun tidak Islam dia belani terus, melindungi terus. Kecuali kalau kaum suku Bani Hashim menyerahkan Muhammad untuk dibunuh, baru dia suku Bani Hashim bebas dari pemboikotan itu. Bapak Ibu sekalian, ketika itu Nabi langsung menyuruh orang-orang yang sudah memeluk Islam itu eskono hijrah di dekat kita, negara tetangga kita Ethiopia itu rajanya Nasrani, ning api banget melindungi warganya. Kamu ngungsilah ke sana, kamu hijrahlah ke sana. Ini berangkatlah rombongan ke sana, termasuk di dalamnya ada Ja'far dengan istrinya. Jadi hijrah yang pertama itu ke Habasyah. Lupa saya nggak tulis ya, tapi kayak kalau nggak salah 88 ditambah berapa orang gitu, 88 laki-laki ditambah berapa orang perempuan. Bapak Ibu sekalian, setelah orang-orang Mekah tahu, loh kok malah do melayu ning nggone Habasyah, kok malah berlindung di sana, orang Mekah memutuskan untuk mengutus orang yang jago bicara, pinter diplomasi, namanya Amr bin As. Kemudian hari Amr bin As masuk Islam, tapi waktu itu masih kafir dan musuh betul sama Islam. Dia pergi ke sana, 2 orang, membawa hadiah banyak sekali, barang-barang hadiah untuk diserahkan kepada Raja Habsyi itu tadi. Tekan kono dilapor ke, wahai Raja, di negaramu ini ada orang-orang kami yang mengungsi di situ. Padahal dia di sana itu penjahat. Di Mekah itu mereka menyembunyikan diri ke sini. Loh ngapa kok sampai menyembunyikan diri ke sini, kata raja. Mereka itu tidak mau bergaul dengan sanak saudara. Mereka tidak suka memuja dewa-dewa bangsa kami, nenek moyang kami. Mereka telah mengikut agama baru yang tidak diketahui, agama baru yang aneh yang tidak diketahui oleh orang-orang tua mereka. Mereka memutus hubungan dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Tolong usir mereka, wahai raja. Raja yang bijaksana ini tadi bilang, yo ora iso ngono, aku pengen ketemu dulu lah, nggak bisa gitu, saya pengen ketemu dulu dengan mereka. Terus dipanggil. Ketika dipanggil itu semua orang kalau pada raja kan sujud nyembah. Orang-orang Islam ini nggak mau, dia duduk tegak, dia berdiri tegak, tetap walaupun meri hormat gini tapi nggak mau sujud. Tuh penjenengan lihat wahai raja, tuh mereka tuh nggak punya sopan, nggak mau sujud sama penjenengan. Terus Raja Habasyah tetap nggak mempedulikan. Dia tanya, mengapa kamu nggak mau sujud sama aku? Mengapa kamu nggak mau sujud sama raja? Aku ki rojo loh. Mereka menjawab, kami hanya bersujud kepada Allah yang maha mulia, yang maha tinggi. Sama raja ditanya lagi, agama apa yang kamu bawa itu? Sampai mencerai-beraikan persaudaraan kamu. Dan mengapa kamu tidak mau menganut agamaku? Atau agama yang lain lah, kenapa agama yang itu yang memutus persaudaraan? Ja'far menjawab, wahai tuanku, kami semua ini adalah golongan orang yang dalam kebodohan, menyembah berhala.
memakan bangkai, gemar melakukan kejahatan, gemar memutus persaudaraan, jahat sama tetangga, yang kuat makan yang lemah. Demikian keadaan kami sampai Allah itu membangkitkan kepada kami seorang Rasul. Utusan itu orang yang tahu silsilah, kebenaran, percayaan dan terpeliharanya dari semua perkataan yang tidak senonoh, terkenal al-amin, jujur menjaga amanah. Dia mengajak kami untuk hanya mengingat kepada Allah yang maha tinggi, mengesahkan, menyembahnya, dan supaya melepas semua apa yang sudah kami lakukan selama ini. Raja Habasyah tanya, saya pengen ngerti apa yang dibawa oleh agamamu itu, dari Rasulmu, dari utusan itu ada nggak? Kemudian Ja'far menjawab dengan membaca Al-Quran surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Saya akan bacakan terjemahannya saja. Surat Maryam ini ayat 1 sampai 36. Itu menerangkan tentang Zakaria ketika akan mempunyai anak Yahya. Jadi Nabi Zakaria di sini memohon keturunan, terus diberitahu Allah akan diberi anugerah anak Yahya. Kok podo ambek kitabku yo? Kata si raja tadi. Ya udah, saya perlu bicara langsung, tapi nanti. Sekarang kamu pulang, kamu nggak akan saya kembalikan. Kamu di sini akan saya lindungi, bebas kamu di sini. Hadiah-hadiah pulangin semua. Kita nggak butuh hadiah-hadiah itu. Amr bin As gelo banget, tapi dia nggak mau pulang dulu. Besoknya dia datang ngadep lagi. Aku punya satu angka mati lah untuk orang-orang Islam. Dia kan nggak nganggep sama Isa. Dia kan nggak nganggep Isa itu Tuhan. Coba tak obongi rojone kuwi mau. Dia menghadap lagi sama raja. Wahai baginda, orang-orang itu tidak mau mengakui Yesusmu itu sebagai Tuhan. Mereka menjelek-jelekkan Yesus. Diundang meneh bingung. Tapi akhirnya ya sudahlah, putuskan rame-rame sama rombongan itu. Pokoknya terserah Ja'far mau ngomong apa, katakan saja yang dari Rasulullah, sampaikan. Kita nggak bisa buat-buat alasan. Kita difitnah seperti ini, ya wis ra apa-apa, sampaikan saja yang dari Rasulullah. Apa yang kita dapat. Bapak Ibu sekalian, Ja'far kemudian membacakan surat Maryam ini lanjutannya. Diceritakan di dalam itu, saya baca, Bapak Ibu, saya nulis, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur yang namanya Nahlah. Jibril datang kepada Maryam menjelma seperti manusia. Maryam bilang, saya berlindung dari kamu, wahai laki-laki, saya berlindung darimu pada Allah. Tolong, kalau kamu bertakwa, jauhi saya. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanya utusan Tuhanmu dan akan memberitahumu bahwa kamu akan punya anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang aku tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula orang pezina. Jibril berkata, kalau Allah sudah ngomong kun fayakun, itu hal yang sangat mudah bagi Allah, agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, bahwa hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maryam mengandung bayi itu, kemudian dia menyisihkan dengan kandungannya itu ke suatu tempat yang jauh. Begitu sedihnya ibu Maryam, dia sampai mengeluh, aduhai, alangkah seandainya aku mati sebelum ini ya Allah, dan aku akan dilupakan orang, saya tidak harus menanggung beban seberat ini. Kemudian Jibril menyeru, kamu nggak boleh sedih Maryam, sesungguhnya Tuhan telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Lihatmu, di bawahmu ada sungai, itu pohon tempatmu bersandar itu goyangkan, itu banyak kurma-kurma yang matang, nanti kalau sudah rontok kamu makan. Orang habis melahirkan, dia menjauh pergi satu tempat yang namanya Nahlah, itu melahirkan di situ tanpa bantuan siapapun karena malu kalau di kampungnya. Bersandar dalam kesulitan, bersandar di pohon, malah disuruh goyangkan pohon. Kun fayakun, kata Allah. Begitu dipegang Maryam begini, jatuhlah, menggugurkan kurma yang
masak, maka makan, minum, bersenang hatilah kamu jika kamu lihat Tuhan yang Maha Pemurah. Allah juga menyuruh, sudah itu kamu poso tidak ngomong. Pulanglah ke kampung bawa bayimu, tapi kalau orang banyak tanya macam-macam, kamu bilang, saya sedang puasa. Tanya sama bayi. Orang-orang kampung begitu ngelihat, Maryam, kamu itu adalah saudara Harun, kenapa kamu, bapakmu bukan orang pezina, ibumu juga orang baik-baik, kok kamu bisa punya anak, nggak punya suami? Maryam hanya menutup mulutnya mengatakan bahwa dia berpuasa. Tolong tanya sama anak, gimana kita mau nanya sama bayi yang baru lahir? Jangan bercanda kamu. Pada saat itu Nabi Isa bicara, bayi yang baru lahir ini ngomong, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku orang yang diberkati dimanapun aku berada. Dia memerintahkan kepadaku sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Allah memberikan keselamatan kepadaku ketika aku lahir dan ketika nanti aku mati dan ketika aku dibangkitkan kembali. Saya ambil kalimat ini untuk doa, ya Allah selamatkan saya seperti Nabi Isa ketika saya dilahirkan, ketika saya mati, dan ketika saya dibangkitkan kembali. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Bapak Ibu sekalian, begitu mendengar jawaban dari Ja'far ini, Raja Habasyah begitu juga dengan pendeta-pendetanya semua menangis. Demi Allah, sesungguhnya yang dibawa oleh agamamu dengan apa yang ada, yang dibawa oleh Isa, oleh Yesus, sesungguhnya keluar dari satu jendela, sama-sama dari Allah maksudnya. Bapak Ibu sekalian, saat itu dengan cara singkat disampaikan bahwa Raja Habasyah yang dikenal dengan Najasyi atau Negusapsi itu memeluk agama Islam. Entek Amru bin As pulang, nggak dapat apa. Bapak Ibu sekalian, walaupun akhirnya setelah perjanjian Hudaybiyah, Amru itu datang lagi ke Raja Najasyi minta saran, aku piye yo. Akhirnya sama Raja Najasyi, wes pokoknya gue mlebu Islam baik. Akhirnya Amru bin As berangkat ke Madinah, ketemu Khalid bin Walid di jalan, menyatakan diri masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, rombongan Ja'far yang hampir 100 orang ini tinggal di Habasyah 10 tahun. Mereka tidak ikut perang Badar, mereka tidak ikut perang Uhud, mereka tidak ikut perang Khandaq. Tapi saat mereka kembali ke Madinah, mereka datang ke Madinah dengan naik perahu, dipulangkan, dia semua dong ngedrel pengen balik, pengen ke Madinah kumpul Nabi. Oleh Raja Habasyah disiapkan perahu, kemudian mereka berangkat ke sana. Itu Nabi baru saja pulang dari perang dengan orang Yahudi di Khaybar. Nabi sampai bilang, saya tidak tahu mana yang lebih menggembirakan, kemenangan pasukan di Khaybar atau kedatangan Ja'far dan rombongan. Mereka disebut manusia perahu, rombongan itu, karena mereka datangnya ke Madinah numpak kapal laut. Setelah bergabung dengan Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, waktu itu kemudian Nabi menyeru kepada perang Mu'tah. Sekali lagi ada utusan Rasulullah yang menyampaikan surat-surat kemana-mana untuk mengajak memeluk Islam. Ternyata surat yang ke situ, jajahan Romawi, kok jajahan Romawi ya, daerah bagian Romawi di daerah Mu'tah itu membunuh utusan Rasul, sehingga Rasulullah menyiapkan pasukan untuk perang. Dari berangkat Rasulullah sudah ngomong, pimpinan pasukan Zaid bin Harithah. Kalau Zaid gugur diganti Ja'far bin Abi Thalib yang tadi baru datang dari Ethiopia. Kalau beliau gugur juga diganti dengan Abdullah bin Ruwahah, orang Ansor. Akhirnya berangkat 3.000 tentara Islam melawan 200.000 musuh. Bingung. Pes, pulang aja yuk, atau kita ngomong sama Rasul minta bantuan. Abdullah bin Ruwahah bilang, kenapa kita harus minta bantuan? Terlalu mudah bagi Allah membantu jumlah yang kecil. Ingat peristiwa Badar, kita hanya sedikit 300 orang melawan 1.000 orang, dan Allah mengizinkan kita menang. Pokoknya sekarang ayo kita maju. Perang itu terjadi selama 6 hari, selama 7 hari. Hari ke-6 berturut-turut 3 panglima gugur. Zaid bin Harithah gugur,
Ja'far bin Abi Thalib juga gugur. Diganti Abdullah bin Rawaha juga gugur. Begitu Zaid bin Harithah, panglima itu megang bendera. Begitu Zaid bin Harithah maju terus gugur, bendera jatuh langsung diambil sama Ja'far. Itu diambil sama Ja'far, dia sambil nyerang musuh, tangan kanannya kena pedang putus. Diambil dengan tangan kiri, dipedang meneh. Akhirnya diraih gini, tapi ya terus langsung dihujani dengan pedang dan macam-macam panah, akhirnya jatuh gugur. Akhirnya Abdullah bin Rawaha mengambil. Sebentar kemudian dia juga meninggal, diambil oleh tentara yang ada pada waktu. Pokoknya yang penting tetap ngadok. Akhirnya dia lari mendekati Khalid bin Walid. Ini untukmu, Khalid bin Walid baru masuk 3 bulan, baru masuk Islam 3 bulan. Jangan, kamu kan yang ikut di Badar, kamu aja, aku kan orang baru. Ini bukan masalah baru lama, ini masalah strategi perang, kamu jagonya. Pokoknya terus tanya, teman-teman ikut dia ya, diserahkan Khalid bin Walid ya, semua iya gitu. Peristiwa ini Nabi sedang di Madinah, sedang di masjid. Nabi berhenti terus ngomong, sedang khutbah Nabi berhenti ngomong. Saat ini komandan dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah meninggal, jatuh, dia gugur, diganti, langsung ditangkap oleh bendera, ditangkap oleh Ja'far. Ja'far juga gugur, kemudian diganti Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga meninggal, gugur, dia tewas. Jadi dipegang oleh siapa lupa saya namanya. Terus diambil, diserahkan kepada Nabi, nggak bilang Khalid bin Walid, diserahkan kepada pedang Allah, diserahkan kepada pedang Allah yang sedang terhunus. Di kemudian hari setelah pasukan pulang baru tahu bahwa yang diserahi itu Khalid bin Walid, sehingga dia dapat gelar pedang Allah. Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi ngomong seolah-olah kayak laporan pandangan mata nek zaman duluan bal-balan, ini dipegang, ini digiring ke sana, ini Rasulullah menceritakan peristiwa perang itu. Kemudian Nabi setelah selesai sholat mengajak orang-orang mengikuti Nabi berjalan ke rumahnya Ja'far. Istrinya Asma bin Umais itu baru memandikan anak-anaknya, baru selesai. Nabi datang, bawa kemari anak-anak Ja'far. Terus sama Asma bin Umais disuruh mendekat ke Rasulullah, sama Rasulullah dipeluk, dicium sambil menangis. Istrinya wes sedap iki. Ada berita dari Ja'far ya Rasulullah. Iya, dia gugur hari ini. Teriak, nangis si Asma bin Umais. Saat itu Nabi langsung bilang sama orang-orang, tolong beri makan keluarga Ja'far, tolong diopeni keluarga Ja'far. Dia adalah orang yang baru susah karena kematian suami. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi dasar bagi kita. Ketika ada orang yang kematian, seharusnya tetangganya lah, kitalah yang ngopeni orang yang sedang mengalami keseripahan. Yang sering terjadi, bukan sering terjadi, yang banyak terjadi, justru yang sedang keseripahan kuwi sing paling repot. Harus memasak, harus ini, harus motong ini, motong kambing, harus ini. Karena menyiapkan orang yang menggali kubur, sudah itu harus 7 malam, 6 malam ya Pak, 6 malam itu tahlilan. Sudah itu nanti hari ke-7, hari ke-40, hari dengan biaya yang luar biasa, yang harus membiayai semuanya orang yang sedang bersedih berduka. Padahal Nabi bilang beri makan keluarga Ja'far, openi keluarga Ja'far, dia sedang sedih. Saya bercerita agak panjang bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Kita tahu di zaman dulu agama dari orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara, zaman Mojopahit dulu, bahkan jauh sebelumnya, orang-orang di sini ini memeluk agama Hindu. Tetapi yang Hindu itu hanya bagian atas loh, bagian bangsawan loh, bagian keluarga raja, bagian orang keraton. Orang-orang biasa yang di daerah-daerah itu, siapa gurunya sejarah ini?
Pasti nggih? Oh. Bener nggak kalimat saya? Orang-orang yang waktu itu jadi rakyat kebanyakan itu agamanya animisme, dinamisme, menganggap semua barang itu punya nyawa lah. Tapi ya memang di mana-mana seperti itu. Manusia itu nomaden, jalan ke sini. Loh kok ada hujan? Oh berarti hujan itu Tuhan membuat batang, membuat banjir. Oh ada gunung meletus, oh berarti gunung itu Tuhan. Pencarian mereka seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ketika Wali Songo masuk ke Indonesia dan menyebarkan agama, mereka masuk melihat kondisi, situasi masyarakat pada waktu itu. Kalau ada orang meninggal, katanya mereka mau pertemuan gitu, ada 3 hari. Kalau 3 hari itu rohnya itu masih dalam rumah. 7 hari begitu lagi, oh sudah mulai keluar, sudah di pintu, sambil disiapkan sesajen biasanya. Terus nanti kalau sudah 40 hari, oh sudah di halaman, dia nggak bisa lagi masuk, sudah di luar pagar. Kalau udah 100 hari, sudah hilang, sudah jauh. Pemahaman animisme semacam ini, itulah yang dihadapi oleh para Wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan macam-macam sunan-sunan itu, Sunan Gunung Jati. Akhirnya mereka memutuskan satu cara untuk masuk. Orang kok diajak perang kayak zaman Rasulullah, perang kayak mati sik to ya, wong siji, wong sakmene akeh. Mereka memutuskan untuk masuk ikut kumpul-kumpul itu. Setelah mereka mendapat simpati sebagai orang yang baik, orang yang jujur kalau dagang, orang yang mudah menolong orang, ketika dapat simpati, mereka membuat bacaan-bacaan thayyibah, bacaan-bacaan tahlil itu. Daripada kita di sini ngobrol nggak keruan, yuk sambil nunggu suguhannya keluar, kita baca ini yuk. Para ulama sudah dipercaya orang, sehingga ketika dia mengajak masyarakat untuk itu, wong do manut, sehingga acara-acara nikah hari, 7 hari, 40 dan sebagainya itu diisilah dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Itu asal usulnya larah-larae kenapa ada acara sesudah kematian yang biasa dilakukan di Indonesia. Sebab musababnya seperti itu. Itu terserah kita mau mantep yang mana. Masa ora ditolong dini, memangnya kalau kucing wae dikubur udah ada pemahaman yang begitu, monggo. Nek aku paling wajib ndonga itu anaknya, dan ketika jenazah itu masuk kubur. Wah, penting banget itu doa Rabbi Fili. Ini pertama kali loh jenazah ini mau ketemu Mungkar Nakir. Ini orang disangon itu, mau anak terus gimana nanti kalau oleng? Satu-satunya yang bisa diperbuat oleh anak ketika dikubur itu, sebelum 7 langkah ditinggal atau sampai 7 langkah ditinggal, itu doa Rabbi Fili itu jangan putus. Semoga bisa membuat si mati kui mau roh tadi itu berhadapan dengan Mungkar Nakir, Mungkar Nakirnya senyum. Aku mbiyen ki ketoke ya ora kusuk-kusuk amat, ki kok Mungkar Nakir kok tekon moni aku kok ramah men. Oh ternyata dia didampingi oleh doa-doa anaknya. Bapak Ibu sekalian, semua datang ke rumah kita, kalau kita keseripan datang mendoakan, bagus banget. Kita punya sesuatu kita suguhkan, nggak apa-apa, wong kita nyuguh wong tamu dan dia mendoakan, boleh nggak apa-apa. Tetapi kalau sampai itu menjadi wajib, kalau orang mampu nggak apa-apa, tapi nek ngantek itu jatuh kepada orang yang nggak punya, kalau saya bilang zalim. Saudara-saudara semua kan kuno sing anak lanang, satu-satunya anak lanang kudu tanggung jawab. Padahal sing sugih-sugih sing wedok, sing lanang kuwi sing paling ora duwe, tapi tetep kudu nanggung selametane wong tuane. Direwani utang, pinjol lagi, wah ndak akan terlunasi dan akhirnya dia akan jual omah dadah didol kabeh hanya untuk membayar utang ketika
nyelameti wong tuane. Terus nek ngono kuwi piye? Akan apa enggak mencelakakan diri sendiri? Bapak Ibu sekalian, orang pelabuhan, orang-orang kapal itu, aku ora ngerti kenapa sih kalau ngelihat perempuan itu, rasanya piye gitu, ijo matanya. Saya kalau pulang sering sendiri, saya mesti mendekat dengan keluarga. Ada ibu, Bu, saya numpang ya Bu, saya dekat sama ibu gitu. Kalau pulang dari Jogja, kadang-kadang terpaksa harus sendiri. Saya dekat keluarga, seolah-olah saya keluarganya itu gitu. Barang delok uang, barang aku ireng elik ngono ki, yo embuh matane rumangsaku yo ijo piye ngono. Itu bagaimana dengan si ibu yang senyum-senyum tadi pada laki-laki? Iki nek ngantek ibu tadi itu beralih profesi jadi orang yang nggak bener. Waktu itu loh aku mikir, yakin aku wong sing bisik penyuruh-nyuruh mbujuki ngongkon dodol sawah rusa kabeh. Iyalah, dia kehilangan lho sawah betapapun itu pokok nggo mangan. Dodolane dodol iwak kuwi mau nggo tuku lawuh. Kon ngedol ora duwe. Jagan liyane itu dijual. Ambyar keluarganya. Ketika terjadi yang seperti ini, apa 3 hari, 7 hari, 50 itu jadi wajib tetepan? Nek wajib, saya yakin Allah nggak ridho. Sebab itu menyengsarakan keluarga besar. Bapak Ibu, ini pemahaman saya yang orang mondok, ora maca kitab, jadi hanya akal aja yang jalan. Ketika melihat seperti itu, aku piye ngono lho. Nek sugih kaya parone ora masalah. Dengan orang yang kaya-kaya itu mau apa-apa, iya ini kan kita sedekah anu monggo. Tapi ketika kita tidak mampu, saya pikir jangan menjerumuskan diri sendiri dalam kesulitan. Sak kuate, iso banyu putih. Kok saru ta? Lampun niki tinggalane nggih namung aqua. Wingi niku nggih disumbang saking tiyang niki waktu kematian niki aquane turah. Niki kula suguhke jenengan. Sesuk ora dateng kok ora apa-apa. Harusnya tamu yang datang itu yang bawa. Udah tahu orang miskin kok harus nyuguh yang macam-macam. Hari ke-7 lagi. Nek sekarang itu udah makan anu bahan mentah, sembako mentah. Ono ndok, ono beras, ono mie, ono minyak, ono masih ada sarung, masih ada duit lagi. Ya Allah, duit saka ngendi? Nek gayam dulu. Orang kematian disolati. Lah kok ada yang keliling toh? Ngliwati sing salat mau apa? Ya duit. Jadi sing nyolati dikei duit. Sekarang masih enggak tuh Pak Ali. Zaman biyen aku kaget aku loh. Kok wong nyolati kok diselesepi duit kene? Loh. Kenapa modelnya seperti ini? Mesake wis wong kesusahan harus membiayai hal yang luar biasa. Sementara Nabi bilang ketika Ja'far meninggal, Nabi kasih makan keluarga Ja'far. Dia orang yang baru susah, wes begitu aja. Perpanjangannya itu akan begini, silahkan panjenengan memanjakan sendiri, tetapi lihat situasi dan kondisi. Jangan asal apa kata kok kayak orang nggak punya adat. Lamun pripun adatnya pun ngoten. Adat gimana? Kalau menyusahkan, jangan. Nek mampu siapa yang bisa menghalangi kita mau kasih silahkan. Ingatan Bapak Ibu sedikit
sedikit pemahaman yang agak kita kembangkan untuk memahami ajaran Islam. Ojo, jangan punya anggapan wong Islam ki yo kudu sampan. Enggak. Jadi itulah Nusantara. Nah, itulah Nusantara yang harus memperhatikan kearifan lokal. Wah, kalimatnya muluk-muluk lah. Kearifan lokal ini terserah monggo, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.